Perkenalkan, nama saya Trisa dan Puspa dengan NIM 25591100. Dan saya Maura Apria Salsabila dengan NIM 25591090. Saya Celia Utalina dengan NIM 255911098. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Guntur Gunawan, Magister Komunikasi. Baiklah, kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang penyampaian materi pada pembelajaran kooperatif STAD Jigsaw Think Pair Share khusus untuk MI. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar siswa melalui kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk saling membantu, berdiskusi, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah model kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Pembelajaran kooperatif tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga bertujuan mengembangkan kemampuan sosial siswa seperti 1. Kerjasama, 2. Toleransi, 3. Komunikasi, 4. Kepemimpinan, 5. Empati. Model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan di madrasah ibtidaiyah karena karakteristik siswa MI masih senang belajar secara berkelompok dan berinteraksi dengan teman. B. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa karakteristik utama yaitu 1. Ketergantungan positif. Setiap anggota kelompok saling membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Keberhasilan kelompok tergantung pada kerjasama semua anggota. Yang kedua, tanggung jawab individu. Walaupun belajar kelompok, setiap siswa tetap memiliki tanggung jawab individu terhadap materi yang dipelajari. 3. Interaksi langsung. Siswa berinteraksi secara langsung melalui diskusi, tanya jawab, dan kerjasama. 4. Keterampilan sosial. Siswa belajar menghargai pendapat, berbicara sopan, dan bekerja sama. 5. Evaluasi kelompok. Penilaian tidak hanya individu tetapi juga kelompok. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif antara lain meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih keterampilan sosial siswa, menumbuhkan sikap saling menghargai, melatih tanggung jawab, membiasakan siswa bekerja sama, dan mengurangi sifat individualisme. Selanjutnya, tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu STAD atau Student Teams Assignment Division. STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Model ini menekankan pada aktivitas belajar kelompok, kemudian dilakukan tes individu untuk mengetahui pemahaman siswa. Dalam STAD, siswa dibagi dalam kelompok yang memiliki kemampuan berbeda, tinggi, sedang, dan rendah, agar bisa saling membantu. Langkah-langkah STAD yang pertama yaitu penyampaian materi. Guru menjelaskan materi pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan yang ketiga, kegiatan kelompok. Siswa berdiskusi dan saling membantu memahami materi. Yang keempat, kuis individu. Guru memberikan soal tanpa bantuan teman. Yang kelima, perhitungan nilai kelompok. Nilai individu dijumlahkan menjadi nilai kelompok. Dan yang keenam yaitu penghargaan kelompok. Kelompok dengan nilai terbaik diberi penghargaan. Selanjutnya, kelebihan STAD. Mulai diterapkan guru MI, melatih kerjasama, melatih tanggung jawab, siswa lebih aktif, meningkatkan motivasi belajar. Dan kekurangan STAD. Yang pertama, membutuhkan waktu. Kemudian siswa pasif bisa bergantung pada teman. Guru harus aktif mengawasi. Lalu, contoh penerapan STAD di MI. Pembelajaran matematika kelas 4 tentang bangun datar. Langkah. Guru menjelaskan jenis bangun datar, membentuk kelompok, siswa mengerjakan soal bersama, guru memberi kuis, kemudian nilai dijadikan nilai kelompok. Kedua, Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran di mana siswa bertanggung jawab terhadap bagian materi tertentu, kemudian menjelaskan kepada kelompoknya. Model ini seperti puzzle, di mana setiap bagian materi harus disatukan.
agar menjadi pemahaman utuh. Langkah jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok asal. Kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Yang kedua, membagi materi. Setiap siswa mendapat bagian materi berbeda. Yang ketiga, membentuk kelompok ahli. Siswa yang mendapat materi sama berkumpul. 4. Diskusi kelompok ahli. Siswa memahami materi bersama. Yang kelima, kembali ke kelompok asal. Siswa menjelaskan materi kepada teman. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Guru memberi soal. Dan kelebihan jigsaw. Melatih percaya diri, melatih komunikasi. Semua siswa aktif, melatih tanggung jawab, meningkatkan pemahaman. Dan kekurangan jigsaw. Membutuhkan pengelolaan kelas baik, membutuhkan waktu. Siswa pemalu kadang kesulitan menjelaskan. Kemudian contoh penerapan jigsaw di MI. Pembelajaran IPA kelas 5 tentang organ tubuh manusia. Pembagian siswa A sistem pernapasan, siswa B sistem pencernaan, siswa C sistem peredaran darah, kemudian siswa D sistem gerak. Kemudian diskusi kelompok ahli, kembali ke kelompok asal saling menjelaskan. Selanjutnya TPS terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Ting, siswa berpikir sendiri tentang pertanyaan guru. Per, siswa berdiskusi dengan teman. 3. Share, siswa menyampaikan hasil diskusi. Kelebihan TPS, semua siswa berpikir, meningkatkan keberanian, berdiskusi lebih fokus, mudah diterapkan, tidak membutuhkan waktu lama. Kekurangan TPS, jika kelas ramai bisa kurang efektif, perlu pengawasan guru. Contoh TPS di MI, pelajaran PAI kelas 5 tentang berperilaku terpuji. Langkah, guru bertanya, apa contoh sikap jujur? Ting, siswa berpikir sendiri. Per, diskusi dengan teman. Share, menyampaikan jawaban. E. Penerapan pembelajaran kooperatif di MI. Agar pembelajaran kooperatif berhasil di MI, guru perlu memperhatikan 1. Perencanaan pembelajaran. Guru harus menyiapkan RPP, materi, media, lembar kerja. 2. Pembentukan kelompok. Kelompok harus heterogen, seimbang, tidak terlalu besar. 3. Pengelolaan kelas. Guru harus mengawasi diskusi, memberi arahan, membantu siswa kesulitan. 4. Penilaian. Penilaian bisa berupa nilai individu, nilai kelompok, keaktifan, presentasi. F. Manfaat pembelajaran kooperatif di MI. Memanfaat antara lain, memanfaat akademik, meningkatkan pemahaman, meningkatkan hasil belajar, melatih berpikir kritis, manfaat sosial, melatih kerjasama, melatih komunikasi, menghargai pendapat, melatih empati, manfaat karakter. 1. Tanggung jawab, 2. Disiplin, 3. Kejujuran, 4. Toleransi. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa belajar, motivator, memberi semangat, membimbing, pengarah diskusi, evaluator, menilai hasil belajar, mengelola kelas, menjaga kondisi kelas. Kesimpulannya, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa dalam kelompok. Tipe STAD menekankan kerja kelompok dan kuis individu. Jigsaw menekankan tanggung jawab materi. Think, Pair, Share melatih berpikir dan komunikasi. Model ini sangat cocok diterapkan di madrasah ibtidaiyah karena dapat meningkatkan keaktifan siswa, hasil belajar, keterampilan siswa, kerjasama, karakter siswa. Dengan menerapkan yang baik, pembelajaran kooperatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik, aktif, dan menyenangkan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.